Assalamualaikum sahabat, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya. Di video tutorial kita kali ini, kita masih membahas seputar Twibbon ya teman-teman. Dan saya sudah membuat 3 versi Twibbon ya. Ini mentahnya yang sudah kita buat, ini yang sudah kita taruhkan foto, ini mentahnya, ini referensi contoh ya. Dan saya akan memperlihatkan salah satu contoh cara pembuatannya teman-teman. Ini nih yang akan kita coba buat ya. Dan saya juga sudah mempersiapkan bahan-bahannya di deskripsi ya. Teman-teman bisa mengambilnya dan mencoba untuk membuatnya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk saksikan dan ikuti ya cara pembuatannya. Jangan lupa bagikan, like, komen, dan subscribe. Semoga tutorial pendidikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Check it out. Pertama kita membuka CorelDRAW ya. Software yang saya gunakan ini CorelDRAW X7. Lalu kita new dokumen, aturannya sini standar, kita tidak rubah, kita oke. Sebelum memulainya saya sudah menyiapkan referensi nih teman-teman. Referensi yang saya siapkan di folder bahan-bahannya ya. Dan bahan-bahan ini saya menyiapkannya di deskripsi teman-teman. Teman-teman bisa mengambilnya, mendownloadnya, dan mencoba untuk mengikutnya. Baik, pertama ini kita blok semuanya ya, lalu kita copy, kita pastenya di CorelDRAW sini. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan Twibbon kali ini. Ini kita singkirkan semua dulu ya. Ini referensi Twibbon yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman. Kita mengikuti ini aja ya. Pertama kita membuat kotak ya, kita mengikuti referensinya saja biar cepat. Ini kotak ya. Lalu kita birukan ya di sudut sini, sudut kanan kita blue. Nah ini dia. Ini kan ada garis tepinya nih teman-teman, garis pinggirnya kita hilangkan ya. Dengan cara di pojok atas sini kita none. Nah garis pinggirnya hilang. Lalu kita mengangkat awan ini, kita ambil di sudut ini, lalu kita memasukkannya ke sudut sini. Agar sinkron ya. Nah lalu kita transparansi ya. Di pojok kiri sini transparansi tool. Kita tinggal tarik begini, kita atur. Nah kira-kira segini ya teman-teman. Lalu setelah itu dua objek media ini kita gabungkan ya dengan cara kita bitmap. Kita blok semua, lalu pengaturan bitmap di atas kita convert to bitmap. Aturan di sini standar kita tidak rubah ya, 300. Ini CMYK ya, kita oke. Fungsinya bitmap ini untuk merubah menjadi logo ya teman-teman, JPEG, PNG, dan untuk mengiris lubang tempat foto nantinya di sini. Lalu kita akan membuat tulisan dan variasi kotak-kotak ini ya teman-teman. Kita mengikuti referensi yang sudah kita buat ya. Kita beginikan saja. Ini juga ya, 3 kotak ini kita buat karena kita akan merubah warnanya teman-teman. Nah setelah itu kita membuat ini, kita angkat ya. Kita masukkan ke objek media background yang akan kita buat. Ini kita rubah putih ya, sesuai contohnya. Ini juga kita rubah putih, ini kita rubah kuning ya di pojok kanan sini. Pemilihan warna-warnanya teman-teman. Kita akan menghilangkan garis pinggir hitamnya teman-teman. Ini kan ada nih garis pinggir hitam ini. Dengan cara kita blok semua dulu ya. Lalu kita pengaturan di sini kita none. Ini kita naikkan ya karena berada di bawah. Kita back, kita object, order to front of layer. Nah dia sudah di atas. Lalu kita mengambil huruf hijaya ya, Yaumul Milad yang sudah saya siapkan di Paint. Atau teman-teman bisa mengambilnya di Google langsung teman-teman. Lalu mengkopinya masuk ke CorelDRAW. Ini kita copy, kita pastenya di sini ya. Nah ini dia. Caranya kita klik text tool, lalu kita blok semua dulu ya. Lalu kita klik kanan, kita copy, kita klik di sini lagi, kita paste. Nah ini dia teman-teman. Ini kita hapus ya. Media huruf hijaya ini yang akan menjadi objek tulisannya. Kita besarkan, lalu kita rubah biru ya. Di pojok kanan sini
Atau kita birunya ini kita berikan kita hitamkan sedikit ya, dengan cara kita klik 2 kali. Ini ya gradasi warnanya dari biru ke hitam, kita pilih yang ini, kita oke. Nah birunya agak gelap teman-teman. Lalu kita ambil lagi ya huruf hijaiyahnya di paint, ini kita blok lagi, kita copy, kita pastenya di sini. Nah ini dia langkahnya seperti tadi ya, kita text tool di kiri sini, kita blok semuanya, lalu kita copy, kita klik sini, kita paste. Ini kita hapus ya. Nah ini dia teman-teman, barakallahu fi umrik hijaiyahnya. Lalu kita besarkan ya, kita warnai biru di bawah sini ya, biru yang sudah kita ambil, kita buat tadi. Lalu yaumil milad ini kita copy ya, kita klik kiri, kita tarik, kita drag, kita copy untuk persiapan ucapan yaumil miladnya sebentar. Ini kita bold ya huruf hijaiyahnya, ini juga agar tebal teman-teman. Lalu kita membuat tulisan ini teman-teman, barakallahu fi umrik. Kita klik di sini text tool, kita klik sini ya. Nah setelah itu kita kontrol K ya teman-teman untuk memisahkan dua objek tulisan ini. Kita kontrol K. Fungsinya karena kita akan merubah fontnya ya, dua versi. Ini saya merubah fontnya memakai Franklin Gothic AV. Lalu kita besarkan ya, saya menggunakan 51, kita enter. Lalu ini kita bold ya, lalu kita kecilkan sedikit. Nah kira-kira segini ya teman-teman. Kita rubah biru ya, kita blok semuanya, lalu kita ambil biru di bawah sini. Nah kita tinggal mengangkatnya, kita putar ya, kita klik 2 kali, lalu kita miringkan mengikuti objek kotak ini. Kita luruskan, lalu kita miringkan sedikit ya. Ini juga ya kita miringkan, kita klik 2 kali, lalu kita ginikan, kita luruskan. Ini juga ya sama semuanya. Nah kira-kira segini teman-teman. Lalu kita mengambil bulatan-bulatan ini ya yang sudah kita buat sebelumnya, kita taruhnya di sini. Lalu kita copy ya, kita klik kanan, tarik, lepas, kita copy, terus kita kecilkan sedikit. Nah kira-kira segini teman-teman. Lalu kita akan membuat variasi garis putih ini ya, dengan cara kita mengikuti objek ini saja yang sudah kita buat. Nah ini lagi. Nah ini dia, dengan menggunakan ini ya, 2-point line tool. Lalu kita angkat ya yang sudah kita buat, kita taruhnya di sini. Kita tinggal besarkan ya teman-teman. Cara membesarkannya dan merubahnya menjadi putih di bawah sini nih, pojok kanan bawah kita klik 2 kali kiri. Terus di sini kita ganti putih. Di sini kita rubah aturan besarnya ya. Saya menggunakan 1,5. Nah kira-kira segini. Lalu ini juga ya kita rubah seperti tadi, kita klik di sini. Putih di sini 1,5, kita oke. Nah kita tinggal atur teman-teman, segini ya kira-kira. Ini juga, ini ada di atas, ini berada di atas ya, kita turunkan, kita kontrol pick down, kita kontrol. Nah ini dia teman-teman, kita tinggal atur ya, kita sorong sedikit ya. Nah kira-kira segini. Lalu kotak ini kita berikan efek shadow ya, efek bayangan. Kita klik ini, kita klik di pojok kiri sini efek shadow, terus kita tarik begini. Nah kita naikkan ya 5 aturan ketebalan efeknya di sini ya, pengaturannya teman-teman. Saya memakai 57, kita enter. Ini juga ya semua kita berikan efek shadow. Nah ini kita rapikan. Nah kira-kira segini ya teman-teman. Lalu kita akan membuat lubang untuk tempat media objek fotonya ya, dengan cara kita klik di pojok kiri sini ya, kita klik 3-point curve. Lalu kita mengikuti objek yang sudah kita buat ini, kita tinggal ginikan, karena kita akan mengcrop background objek latarnya ini ya teman-teman. Kita buat dulu medianya, media untuk membuat potongan lingkarannya ya untuk tempat foto. Nah ini dia ya, sudah kita buat lingkarannya. Lalu kita
blok semuanya kita angkat ya. Kita taruh di sini nantinya. Kita akan memotong objek background ini ya. Ini kita copy dulu, kita klik kanan, kita drag. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan memotongnya ya. Ini ketika kita mau memotongnya, kita group dulu teman-teman. Di atas sini kita group objek. Ini kita pindahkan dulu ya sementara, karena kita akan memotong background awan biru ini teman-teman. Media ini harus dipindahkan dengan cara kita blok, lalu kumpulan shaping pemotong pengiris penyambung di atas ini muncul, kita back minus front. Nah, ini dia teman-teman, dia sudah terpotong ya. Lalu ini kita grup juga ya. Kita grup objek di atas, dia sudah tergrup, kita ganti kuning ya warnanya. Nah, terus garis pinggirannya ada nih teman-teman. Kita hilangkan dengan cara di atas sini kita non. Nah, ini dia ya. Kita memasukkannya di sini teman-teman. Untuk tempat media foto ya. Lalu kita transparansi di kiri sini, transparansi tool. Ini ya di atas sini kita merubahnya menjadi 77 di atas sini transparansinya ya. Nah, kira-kira segini teman-teman. Lalu kita coba memasukkan foto ya. Kita ambil di folder, kita drag, kita tarik ke Corel, kita taruh di sini. Nah, dia berada di atas ya teman-teman. Kita menurunkannya dengan cara kita objek, order, to back of layer. Nah, ini dia teman-teman, foto media yang akan dimasukkan ke dalam sini. Foto teman-teman bisa dimasukkan ya. Nanti saya akan mempersiapkan di deskripsi teman-teman, tinggal memasukkan foto ke dalam sini. Lalu ini kita masukkan kembali ya. Setelah itu kita membuat tulisan ini teman-teman, Yaumil Milad. Ini kita rubah kuning ya. Lalu kita kecilkan sedikit. Kita bold ya. Lalu kita menulis lagi ya, Yaumul Milad. Lalu kita klik lagi, selamat hari lahir. Nah, setelah itu ini kita rubah fontnya ya. Di sini bebas ya, teman-teman bisa memilih font apa saja, tergantung selera teman-teman. Saya memberikan referensi memakai font ini coklat. Ini aja ya. Ini fontnya bebas teman-teman. Kita rubah kuning di bawah sini. Nah, terus ini kita Ctrl K dulu ya, kita pisahkan karena kita akan merubah fontnya. Lalu ini kita rubah fontnya, saya menggunakan impact. Kita tinggal besarkan. Ini kita bold saja ya. Lalu tulisan ini kita rubah putih, di pojok kanan sini kita rubah putih, ini kita rubah kuning. Terkait warna dan fontnya ini bebas ya teman-teman. Teman-teman tinggal menyesuaikan saja, tergantung kemauan teman-teman, seleranya mau memakai dan warna dan font apa saja. Kita rapikan ya. Lalu ini kita garis di pojok kiri sini, untuk point line kita tinggal tarik garis begini. Di bawah sini kita rubah warna dan besar garisnya ya, kita rubah putih, terus 2,0 mm kita oke. Nah, kira-kira segini teman-teman. Ini kita buatkan garis pinggir ya, putih. Di pojok kiri sini kita counter. Nah, ini kita rubah putih ya. Kita klik di sini, kita kecilkan ya, ini ukuran kecilnya. Saya menggunakan 0,033, kita enter. Ini juga ya, kita klik begini saja. Nah, kira-kira segini teman-teman. Ini kita naikkan ya, kita objek, kita order to front of layer. Lalu kita mengambil ini, kita masukkan ke dalam sini, kita rapikan. Nah, kira-kira segini ya. Kita tinggal menulis ini lagi teman-teman. Semoga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan umur serta kebahagiaan. Kita ketik ya, kita klik text tool, kita klik di sini. Semoga Nah, ini dia ya. Kita rubah fontnya ya. Saya memakai Gadugi ya. Kita tinggal sesuaikan, lalu kita bold, kita tarik sedikit, lalu kita rubah biru di bawah sini. Nah, kira-kira segini ya teman-teman. Ini kita hapus saja ya,
referensinya sudah kita tidak gunakan. Nah ini dia teman-teman, Twibbonnya sudah jadi ya. Kita keluarkan fotonya dulu ya. Kita order. Ini kita hilangkan fotonya dulu, kita hapus. Nah ini dia teman-teman, dia sudah jadi ya. Kita tinggal file, ekspor, dicoba, kita enter, kita oke. Kita lihat ya di folder. Nah ini dia teman-teman, Twibbon selamat hari lahir Barakallah fi umrik sudah ready ya untuk kita gunakan. Baik, kira-kira begitu saja ya tutorial saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.